Tegang lagi, tentara Cina dan India kembali bentrok di perbatasan. Pasukan Cina dan India dilaporkan kembali bentrok di daerah perbatasan yang disengketakan, dengan korban luka-luka di kedua pihak, kata sejumlah media India. Bentrokan itu terjadi di Sikkim Utara 3 hari lalu. Ketegangan antara kedua negara meningkat sejak terjadinya bentrokan yang mematikan di wilayah perbatasan lain yang disengketakan. Setidaknya 20 tentara India tewas dalam pertempuran kecil di wilayah Ladakh pada Juni 2020. Cina tidak memberi komentar terkait laporan bahwa ada korban di pihaknya. Insiden terbaru terjadi di Nakula di Sikkim, kata sejumlah laporan media yang mengutip pejabat militer. Pejabat itu mengatakan pasukan patroli Cina mencoba memasuki wilayah India dan dipaksa untuk mundur dari wilayah itu. Belum ada komentar langsung dari India atau Cina sejauh ini. Wilayah Sikkim berada di antara Bhutan dan Nepal. India dan Cina berbagi daerah perbatasan terpanjang di dunia yang disengketakan, dan kedua belah pihak sama-sama mengklaim sebagian luas wilayah itu sebagai miliknya. Sungai, danau, dan salju yang pembagiannya tidak jelas di area perbatasan sepanjang 3.440 km membuat garis perbatasan dapat bergeser sehingga pasukan tentara di kedua sisi berhadapan di banyak titik yang terkadang mengarah pada konfrontasi. Sejak pertempuran yang mematikan di Ladakh tahun lalu, kedua belah pihak telah mengadakan perundingan untuk menurunkan eskalasi yang terbaru dilaksanakan oleh komandan militer kedua sisi pada Minggu 24 Januari. Kedua negara ini bisa mengalami banyak kerugian dari konflik ini, mengingat Cina adalah salah satu mitra dagang terbesar India. Kedua negara hanya berperang satu kali, pada tahun 1962. Saat itu, India menderita kekalahan besar. Alasan China mudah pecundangi India di perbatasan. Kebuntuan militer di Himalaya sering dilihat sebagai jalan buntu antara dua kekuatan nuklir. Namun, New Delhi tidak mampu bertahan dalam status quo itu. Di tengah berita utama ini, kebuntuan militer selama 8 bulan di Himalaya antara dua negara terbesar di Asia yaitu China dan India tidak lagi menjadi perhatian global. Sementara para pakar setuju, Asia adalah tempat pergeseran berkelanjutan dalam keseimbangan kekuatan global. Yang mendapat sedikit perhatian adalah bagaimana pengerjaan ulang prioritas militer New Delhi yang dipaksakan oleh peristiwa di perbatasan China-India yang disengketakan akan memiliki konsekuensi geopolitik yang luas bagi dunia. Bentrokan tahun lalu antara India dan China sering digambarkan oleh para komentator sebagai jalan buntu. Meskipun ini mungkin benar secara harfiah, dua faktor harus mengubah persepsi itu. Catat Shushan Singh, peneliti dari Center for Policy Research di New Delhi, dalam tulisannya di Foreign Policy. Yang pertama, China memiliki kantong yang jauh lebih dalam, terutama setelah setahun di mana ia bangkit kembali dari pandemi virus corona, sementara India jatuh ke dalam resesi. Yang kedua, Beijing telah memaksa New Delhi untuk fokus pada pengamanan perbatasan daratnya dengan mengorbankan transformasi militer strategisnya, memberikan China keuntungan jangka panjang yang jelas. Krisis saat ini dimulai pada Mei lalu ketika China mengalihkan tentaranya dari latihan ke Ladakh, membuat Angkatan Darat India lengah di tengah pandemi. Parahnya situasi menjadi jelas pada pertengahan Juni ketika 20 orang India dan sejumlah tentara China tewas dalam bentrokan yang kejam, di mana tidak ada satu peluru pun yang ditembakkan. Prajurit garis depan dari dua tetangga yang bersenjata nuklir menggunakan tongkat, pentungan, dan batu untuk melukai dan menyebabkan kematian. Sejak saat itu, ada banyak upaya untuk melepaskan diri dan menurunkan ketegangan di perbatasan yang disengketakan. Tetapi pembicaraan politik dan militer yang terakhir diadakan pada 6 November sia-sia.